Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 18 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 19, ayat 41 sampai dengan ayat 44. Ketika ia telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya, katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang terkasih, orang yang begitu sibuk alias memboroskan waktu dan tenaganya untuk hal-hal materi, bisnis atau uang pada umumnya, dengan mudah melupakan hidup doa, rohani dan spiritual sebagai bagian hidup beriman atau beragama. Gairah untuk memperoleh keuntungan uang atau harta benda begitu menguasai dirinya, sehingga sering kurang peka akan tanda-tanda zaman atau gejala kehidupan, sebagaimana terjadi pada krisis moneter yang melanda dunia karena perekonomian lesu. Saudara saya yang terkasih, sabda Yesus hari ini mengingatkan kita semua pentingnya memberi waktu dan tenaga untuk hidup doa, rohani, dan spiritual, guna menyadari dan menghayati kehadiran dan karya Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Salah satu cara untuk itu antara lain dengan mengadakan pemeriksaan batin setiap hari. Ingat, pemeriksaan batin adalah bagian dari doa harian, yaitu doa malam menjelang istirahat atau tidur malam. Pemeriksaan batin bukan hanya untuk melihat dan mengakui dosa-dosa, tetapi lebih-lebih untuk melihat, merasakan, mengenangkan, dan menghayati kehadiran dan karya Tuhan atau penyelenggaraan Tuhan dalam diri kita serta tanggapan kita, yang dalam bahasa lain disebut spiritual discernment, yang berarti pembedaan roh. Dalam pemeriksaan batin, kita diharapkan dapat melihat karya roh baik dan roh jahat yang mungkin kita rasakan dalam kecenderungan-kecenderungan. Kita percaya bahwa masing-masing dari kita lebih banyak apa yang baik daripada yang buruk atau jahat. Maka jika kita sungguh dapat memeriksa batin kita masing-masing, maka kita akan dapat melihat dan menikmati penyelenggaraan Tuhan dalam diri kita, Tuhan yang melawati kita. Mereka yang jarang atau tidak pernah mengadakan pemeriksaan batin kiranya pada suatu saat akan terkejut ketika terjadi musibah yang menimpa dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menangisi Yerusalem tentu sungguh mengharukan. Mengapa Yesus menangisi kota tua tersebut? Rupanya hal ini menunjukkan atau menggambarkan kendati segala usaha Allah untuk menyelamatkan manusia umatnya, namun ternyata tawaran keselamatan tersebut hanya mengecewakan. Umat tidak mengenali siapa yang melawati mereka. Saudara saya yang terkasih, peringatan itu tentu berlaku bagi kita semua. Betapa kasih karunia yang telah ditawarkan kepada kita dalam hidup ini menjadi sia-sia, karena kita tidak mampu memahami bahwa Allah telah melawati kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah Yesus tidak menangisi kita juga? Apakah kita masih mau mengembangkan kepekaan seperti itu? Apa yang perlu kita perhatikan? Saudara-saudara yang terkasih, ada hikmat yang mendalam dalam kisah itu, yakni bahwa anak Allah menaruh hati pada suasana kehidupan yang pantas diratapi.
Tentu ratap tangis itu bukan ratap tangis keputusasaan, melainkan tanda bela rasa dan setia kawan yang mendalam. Dengan ratapan itu diharapkan rasa pilu masih bisa muncul dari hati yang keras. Hati baru bisa muncul karena rindu akan kebaikan dan pembaharuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah diriku agar dapat bersukacita bersamamu dan berdukacita bersamamu juga, untuk berharap akan kedatanganmu yang akan menyelamatkan diriku. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala abad. Amin.